Shalom, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Senang ketemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mari kita cari Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Percayalah, orang yang mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, Tuhan juga akan mendahulukan dia. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang datang dalam Menara Doa Pagi ini, dimanapun berada, siapapun mereka, apapun situasi mereka, kami percaya kuasa Tuhan melawat setiap mereka yang menyaksikan dan ikut dalam menara doa ini. Tuhan berkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Mereka yang hubungan tidak baik dalam rumah tangga dipulihkan Tuhan. Kami serahkan semua tim yang ikut terlibat dalam menara doa pagi ini. Urapi kami, pakai kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah banyak orang mengalami pemulihan dalam pernikahan, pemulihan dalam hubungan, pemulihan dalam keluarga, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan anak-anak, dan mereka juga terberkati di dalam hal-hal yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka membutuhkan keturunan, Tuhan yang memberkati. Apapun yang mereka panjatkan dalam doa-doa yang ada di kolom yang ada, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya, diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
hidupku. Angkat pujian dan katakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa, sembah Tuhan. Kami percaya terima kasih Engkaulah kekuatan kami. terus berjalan dalam jalan-Mu. Engkau menopang Harapan kami, Engkaulah penopang. Terima sungguh kami kagum akan kasih kami, pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, lebih dari segalanya. Syukur hormat kami rasakan, kalau pengharapan kami, rasa kesatunya yang kami andalkan. Tiada yang dapat gantikan kasih-Mu Bapa. Lebih dari apapun, Kaulah yang hidup, layak dimasuk pujian Tuhan. Syukur kami ya Tuhan, sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh hebat, sungguh ajaib. Betapa kami bersyukur akan kebaikan-Mu Bapa.
Engkaulah harapan kami, Engkaulah pelindungan kami. Syukur bagi nama-Mu Yesus Tuhan. oleh kuasa-Mu Yesus, kami jadi pengharapan kami. Terima kasih. Glory bagimu Tuhan. kami bersyukur Kami sembah Engkau Bapa. kami bersyukur Glory, kami bersyukur glory bagimu segala pujian bagi Tuhan. yang kau pribadi terima kasih Tuhan Harapan kami Yesus. terima kasih Haleluya, Terima kasih hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Oleh kuasa Roh Kudus firman ditaburkan, oleh kuasa Roh Kudus kami memahami firman Allah dan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Berkati semua kami yang menyaksikannya, yang mendengar dan melakukannya. Diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya berkata amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang ketemu dengan Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan firman Allah pada pagi hari ini. Pada hari ini saya akan membawa firman Allah dengan tema mengasihi tanpa syarat. Sangat penting kita bisa mengasihi tanpa syarat. Nah saudara yang saya kasihi, kalau ini ada pada kita, maka kita akan hidup bebas dari kebencian, bebas dari dendam, bebas dari kepahitan, bebas dari amarah, bebas dari geram. Saudara, saya bacakan dalam Alkitab, dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 16a. 1 Yohanes 4 ayat 16a dikatakan Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara yang saya kasihi, ayat ini jelas berkata Allah hakikatnya adalah kasih. Bukan Allah punya kasih,
Tapi Allah itu hakikatnya adalah kasih. Maka dikatakan bukti orang, bahwa bukti orang memiliki Allah adalah dia tetap tinggal dalam kasih. Kalau dalam hidup saya tidak ada kasih, berarti tidak ada Allah dalam hidup saya. Karena Allah adalah kasih. Sehingga pada hari ini saya mengajak setiap saudara supaya tetap tinggal dalam kasih Allah. Tulis dalam kolom, saya tetap tinggal dalam kasih Allah. Yang kedua tulis dalam kolom, saya dikuasai kasih Allah. Saya dikuasai oleh kasih Allah. Saudara yang saya kasihi, ini sangat penting kita pahami betapa dalam pengertian bahwa Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita bukan karena kita layak. Dia mengasihi kita bukan karena kita benar. Tapi Alkitab berkata, Allah mati di kayu salib saat manusia berdosa. Saya bacakan kitab Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib saat manusia jahat, saat manusia salah, saat manusia berdosa. Artinya dia mengasihi, dia rela memberikan nyawanya di saat manusia itu jahatnya. Di saat manusia itu berdosa. Tentu mengasihi orang yang baik itu biasa. Mengasihi orang yang menyukai kita itu biasa. Tetapi kekristenan mengajari kita mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang memfitnah kita. Mengasihi orang yang menggosip kita. Mengasihi orang yang tidak suka kepada kita. Saudara, bukankah kadangkala ketika kita pergi ke mall, ke pesta, ke jalan, belanja, tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai. Saya pernah, apa yang saya lakukan? Jujur, walaupun saya pendeta, saya pernah melakukan, saya pergi menjauh, mengelak, tidak mau ketemu dengan dia. Kalau saya teruskan jalan saya akan ketemu dengan dia. Karena dia tidak saya sukai, karena dia pernah menyakiti aku, karena dia pernah mengecewakan aku lari ke jalan kiri atau kanan, aku tidak mau terus. Atau kalaupun terpaksa terus jumpa di mall, saya dulu pernah pura-pura ambil HP, pura-pura sibuk. Supaya aku tidak menyapa dia, supaya saya tidak menegur dia. Nah, coba tulis dalam kolom. Apa yang ibu bapak lakukan? Kalau ibu bapak dalam satu jalan, kalau jalan terus, ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Ketemu dengan orang yang pernah menyakiti kita. Memfitnah, menggosip, merendahkan, memperlakukan tidak adil kepada kita. Mengkhianati kita. Saya mau tanya, kalau bapak ibu ketemu dengan orang seperti itu, apakah bapak ibu berjalan terus? Atau bapak ibu mengelak ke kiri, ke kanan? Atau bapak ibu jalan terus, tapi pura-pura sibuk di handphone supaya jangan melihat dia? Karena bapak ibu tersakitin. Nah, saya ingin jawaban bapak ibu dalam kolom. Coba tulis, apakah bapak tulis, saya akan jalan terus, saya akan menyapa dia, dan saya akan menegur dia. Atau bapak ibu jujur, saya belum siap Pak Pendeta, saya mengelak, saya pergi ke kiri atau ke kanan. Atau saya pura-pura pegang HP sibuk supaya aku tidak lihat dia. Tulis apa jawaban saudara. Kejujuranmu akan memulihkan. Saya pernah begitu, tapi sekarang saya bebas, sebebas-bebasnya. Bukankah ada orang yang membenci saya? Ada. Percayalah, ada orang yang membenci ibu, ada orang yang membenci bapak. Ada orang yang tidak suka padamu. Ada orang yang menginginkan kejatuhanmu. Ada orang yang menginginkan kecelakaanmu. Tidak semua orang baik kepada kita. Ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kesuksesan kita, keberhasilan kita. Bahkan jujurnya, manusia itu lebih cenderung menginginkan, melihat orang lain jatuh atau kalah. Tapi saya berdoa, saudara dan saya tidak. Kita senang melihat orang maju. Kita senang melihat orang lain berkembang. Kita senang melihat orang lain sukses melimpah berkat harta kekayaan. Pelayanan mereka, kecantikan mereka, anak-anak mereka senang. Milikilah hati yang tidak iri hati.
bebas dari iri hati. Saya begitu, kalau saya ketemu dengan orang yang lebih hebat dari saya doakan kau lebih hebat lagi. Gerejamu lebih berkembang lagi, pelayananmu lebih berkembang lagi. Kalau dia kaya, lebih kaya lagi. Asal semua kekayaannya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, orang yang memiliki kasih Tuhan Yesus akan bebas dari iri hati. Sering kita masih ada iri hati. Yakobus 3:16 dikatakan, iri hati adalah akar kejahatan. Iri hati adalah akar kekacauan. Mementingkan diri sendiri adalah akar kekacauan. Egois adalah akar kejahatan. Saya berdoa setiap saudara, milikilah kasih Tuhan Yesus. Tetap mengasihi walaupun disakiti. Walaupun dikecewakan, tetap mengasihi. Tulis dalam kolom, saya akan tetap mengasihi walaupun disakitin. Tulis dalam kolom, itu power statement yang luar biasa. Ada banyak orang hebat khotbah, tapi tidak hebat mengasihi. Orang bangga dengan khotbah-khotbah yang hebat, tapi Tuhan lebih bangga kepada orang yang hebat mengasihi walaupun disakiti, walaupun dikhianati, walaupun dikecewakan. Karena itulah esensi kekristenan, mengasihi. Wujud iman orang dilihat saat kapan? Mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang menyakiti dia, mengasihi orang yang menjengkelkan dia. Saya berdoa setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, hiduplah dalam kasih tanpa syarat. Kasih agape. Kasih Allah yang sempurna. Menerima orang lain apa adanya. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak minta dibalas. Kasih yang tidak minta dipuji. Kasih yang memberi satu arah. Saya kalau memberi, saya memberi satu arah. Saya tidak minta dia harus balas apa yang kuberi. Karena aku tahu Bapa di sorga jauh lebih hebat membalas daripada manusia. Jadi kita bebas. Walaupun kita beri, orang lain nggak bilang terima kasih, kita tetap memberi. Orang lain tetap mungkin menjahati kita. Ya kalau saya belajar, kasih aja kalau memang Tuhan gerakkan saya memberi sesuatu. Kasih agape, kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat. Yesus memberikan nyawanya kepada kita. Dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita, memberikan nyawanya kepada kita. Bapa mengorbankan anak tunggalnya. Wujud kasih. Kasih itu pengorbanan. Kasih itu berkorban. Tulis dalam kolom, aku mau berkorban untuk keluargaku. Aku mau berkorban untuk keluargaku. Sangat penting, dasar kekristenan dalam pernikahan. Dalam pernikahan dasarnya apa? Kasih agape. Maka kalau kita baca Kolose 3:14, kasih itu mempersatukan, kasih itu mengikat, kasih itu menyempurnakan. Kalau dalam keluarga itu ada kasih agape, maka kasih antara ayah dengan anak-anak, mengasihi anak-anak tanpa syarat. Saya, Bapak Ibu, saya mengasihi istri saya dengan kasih agape. Kasih Allah yang sempurna. Saya mengasihi dia tanpa syarat. Saya mengasihi dia apa adanya. Bagaimana Pak kalau istriku jahat? Aku tetap mengasihi dia. Bagaimana Pak kalau istri Bapak berkhianat? Aku tetap mengasihi dia. Bagaimana Pak kalau dia memarahi Bapak? Aku tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena kasih yang ada pada kita mengasihi orang tanpa syarat. Tidak mudah, betul. Maka dikatakan dalam Roma 5 ayat 5, ada Roh Kudus menggerakkan kasih. Yang membuat saya bisa mengasihi, yang membuat Bapak Ibu bisa mengasihi bukan kekuatanmu, bukan kehebatan kita, tapi ada Roh Kudus. Dan dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada pada saya memampukan kita mengasihi walaupun disakiti, mengasihi walaupun dikhianati, mengasihi walaupun mengecewakan, mengasihi walaupun banyak kekurangannya.
Makanya kasih agape itu menyempurnakan. Kasih agape itu mengikat, mempersatukan. Apabila istri mengasihi suami, walaupun suaminya katakan jahat, pemabuk, penjudi, judol, bentak, apapun itu. Percayalah kalau ibu punya kasih agape, mengasihi suami tanpa syarat. Itu yang akan membuat suamimu bertobat. Itu yang membuat pasangan bertobat. Kasih itu penerimaan, bukan pengintimidasian, bukan penghukuman, bukan penghakiman. Itu yang dibuat Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mengasihi kita apa adanya. Ketika anak bungsu itu yang terhilang, habis harta, dia terjebak di dalam kemiskinan, tidak bisa makan, sangkut di kandang babi. Sampai makan ampas babi pun dia tidak bisa. Akhirnya kurus, bau, dan sangat mengerikan, mengenaskan ketika dia pulang ke rumah bapaknya. Lihat, bapaknya lari memeluk dia. Bapaknya merayakan dia, mencium dia, memestakan dia. Siapakah yang dipestakan? Anak yang jahat yang baru pulang. Siapakah yang dipestakan? Anak yang mempoya-poyakan harta. Anak yang berdosa, anak yang memaksa warisan. Tapi lihat, Bapa memeluk dia. Itu gambaran Allah Bapa. Siapapun kita yang jahat, yang terhilang. Pesanku sama ibu dan bapak. Mungkin anak-anakmu jahat, ada narkoba, ada yang free sex, ada yang melawan, ada yang malas sekolah, dikuasai game, dikuasai HP, dinasehati melawan, dinasehati melawan. Semalam ada meng-WA saya, mungkin di antara ibu-ibu yang ada di YouTube, Pak Pendeta doakan anak saya kelas 3 SMA, terikat HP, terus main game, sementara sudah dileskan dan mau ujian, masuk perguruan tinggi. Saya makin nasihati, makin melawan saya. Saya jawab kepada ibu, Bu, jadikan dia sahabatmu. Sahabat, berteman dengan baik. Berhenti membentak. Berhenti untuk mengintimidasi. Karena anak saya pun pernah terikat game dari SMP sampai SMA. Saya kewalahan, saya marahi, dia makin marah ke saya. Artinya marah saya tidak mengubah dia. Bentakan saya tidak mengubah dia. Kalau umur 6 tahun, umur 12 tahun ke bawah, kita marah, kita bentak, dia bisa berubah. Tapi 12 tahun ke atas, jadikan sahabat. Anak-anak yang sudah 12 tahun ke atas, jadikan sahabat. Anak saya buat jadi sahabat. Saya terima dia, bahkan dia main game sampai jam 2, saya nggak marah lagi. Awalnya itu bagi saya sangat sulit. Tapi saya terus dekat sama dia. Dan akhirnya dia makin dekat ke saya. Semakin saya kasihi dan semakin dekat dengan saya. Semakin saya masukkan harapan-harapan baru. Harapan-harapan baik untuk masa depannya. Dan akhirnya dia bilang, saya mau tinggalkan game saya. Saya mau fokus untuk persiapan ujian perguruan tinggi. Dan dia sudah jadi dokter muda. Dan dia sudah jadi pelayan Tuhan dan pembawa firman Allah. Saya hanya katakan dengan kasih agape, dengan penerimaan, dengan teladan, dengan kita menjadi sahabat, perubahan hidup kita dipakai Tuhan mengubah orang lain. Saya hanya katakan ibu, kalau ingin pasanganmu berubah, kalau ingin anak-anakmu berubah, kasihi mereka tanpa syarat. Semakin ibu bentak suami, bukan makin berubah. Semakin dibentak, makin tersakiti suami. Bahkan dia bisa makin tidak terkendali emosi amarahnya. Ada beberapa ibu akhirnya dipukul suaminya karena istri merepet terus, marah terus. Suami nggak terkendali lagi, pukul istrinya. Artinya apa? Marahan, repetan. Bentakan nama suami, tidak mengubah suami. Tapi doa mengubah suami. Perubahan hidup mengubah suami. Teladan mengubah suami. Kasih agape mengubah suami. Kasih agape mengubah anak-anakmu. Doamu mengubah anak-anakmu. Saya tahu tidak gampang menikah. Tidak gampang menyatukan dua pribadi yang banyak perbedaannya. Makanya jangan heran lihat artis-artis. Baru 3 bulan cerai, 6 bulan cerai, 1 tahun, 2, 3 tahun cerai. Satu-satu kita lihat mereka cerai sampai 2 kali, ada yang cerai 3 kali. Kenapa? Karena mereka tidak dipersatukan dengan kasih agape.
Mereka tidak dipersatukan dengan kasih Kristus yang sempurna itu. Ibu dan bapak, kalau pernikahanmu dipersatukan dengan kasih Kristus, saya percaya tidak mungkin cerai. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pertengkaran bisa ada. Perbedaan pendapat pasti ada, namanya kita berbeda. Tetapi tidak mungkin hancur. Ingat, rumah yang dibangun di atas batu karang. Rumah yang dibangun di atas batu. Siapakah batu dalam 1 Korintus 10 ayat 4? Batu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Rumah yang dibangun di atas Petra. Batu karang yang teguh. Tidak akan rubuh. Tapi rumah yang dibangun di atas pasir. Apakah pasir? Hawa nafsu. Keuangan, kecantikan, kehebatan, harta. Hancur. Maka bangunlah pernikahanmu di atas batu karang. Di saat pernikahan Bapak Ibu goncang. Di saat rumah tanggamu hancur. Yang perlu ibu bapak ibu perbaiki apa? Pondasi. Pondasi. Ketika suamimu jahat. Jangan pikirkan mengganti suami. Cari laki-laki lain. Atau ketika istrimu jahat. Jangan berpikir mencari istri yang baru. Bukan. Sama kalau kita lihat rumah yang bocor. Bukan rumah baru yang kita pikirkan. Bocornya diperbaikin. Dasarnya yang penting diperbaikin. Dasarnya. Taruh ibu dalam hatimu. Tulis dalam kolom. Dasar pernikahanku. Kasih Kristus yang sempurna. Tulis dalam kolom. Bapak, dasar pernikahanku kasih Kristus yang sempurna. Sekalipun ada badai, sekalipun ada angin, sekalipun ada topan, sekalipun hujan lebat, banjir bandang yang longsor, banyak air, banyak rumah rubuh. Tapi kalau saudara pondasi kuat di dalam rumahmu ada kasih Kristus, tidak pernah roboh. Pertengkaran pasti ada. Perbedaan pendapat pasti ada. Saya berdoa setiap Bapak Ibu, milikilah kasih agape. Saya diterima Tuhan apa adanya. Tulis dalam kolom, saya diterima Tuhan apa adanya. Dan tulis juga, saya menerima orang lain apa adanya. Pas kan? Saya diterima Tuhan apa adanya. Apakah banyak kelemahanku? Banyak. Apakah banyak kekuranganku? Banyak. Banyak dosaku? Banyak. Banyak kesalahanku? Banyak. Tapi Tuhan menerima aku apa adanya. Penerimaan Tuhan membuat aku berubah. Bukan berarti karena diterima Tuhan aku makin menjadi-jadi. Itu salah. Yang benar ketika diterima oleh Tuhan, dia menghormati kasih karunia. Dia semakin berbuat baik. Dia semakin melayani. Dia menghargai waktu. Dia menghargai hidupnya. Sayalah yang tahu dosa apa yang kubuat. Tuhan terima saya. Ketika Tuhan ampuni, Tuhan terima saya. Tuhan beri kesempatan kepada saya. Saya berkomitmen tidak mengulangi dosa yang sama. Saya berkomitmen tidak menyia-nyiakan waktuku yang ada ini. Kenapa? Ku hormati kasih karunia Allah. Orang yang menghormati kasih karunia semakin tidak mau berbuat dosa. Itu yang benar. Saudara yang saya kasihi, lakukanlah kasih sempurna ini. Penerimaan tanpa syarat kepada anak-anakmu. Dan tetap didik anak-anakmu. Tetap nasihati dengan kasih Kristus. Tetap harus ada didikan sedikit tapi sering. Mendidik anak gak boleh dalam satu waktu banyak, bahkan banyak sekaligus, jangan, anak-anak gak terima. Anak-anak itu menerima sedikit tapi sering. Saat duduk, saat jalan, saat berbaring, saat makan, jalan-jalan keluar, nasihati sedikit dan sering. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya merasa bersyukur, saya diterima Tuhan apa adanya. Saya tidak penting lagi membuktikan diri untuk diterima Tuhan. Gak penting aku harus lebih banyak bangun gereja. Aku harus lebih mengasihi istriku. Aku harus lebih berkhotbah lebih banyak, pelayanan lebih banyak. Baru aku terima Tuhan. Tidak. Tuhan sudah terima aku apa adanya. Penerimaan Tuhan sempurna. Penerimaan dan pengampunan dari Tuhan itu kuhormati, kuhargai. Ku serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau Bapak Ibu sudah diterima Tuhan.
apa adanya. Dikasihi Tuhan tanpa syarat. Maukah Bapak Ibu mengasihi sesamamu tanpa syarat? Mengasihi pasanganmu, anak-anakmu, terima apa adanya. Dengan kasih Tuhan, dengan kuasa doa, dengan teladan hidup kita. Percayalah Tuhan akan menyelamatkan seisi rumahmu. Tuhan menyelamatkan teman-temanmu, Tuhan menyelamatkan komunitasmu. Alkitab katakan satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetap semangat. Saya tahu perjuanganmu berat dalam menikah. Saya mau berangkat kemari tadi, saya ditelepon. Menceritakan begitu berat tekanan oleh suaminya kepada istrinya. Ada juga suami yang tertekan, ada istri yang tertekan. Tidak mudah. Tapi saya percaya kasih Tuhan yang sempurna memulihkan hatimu. Kasih Tuhan menyembuhkan luka-luka batinmu. Kasih Tuhan membuat identitasmu jelas sebagai anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, percayalah bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan bekerja, semua indah pada waktunya. Teruslah berdoa, teruslah andalkan Tuhan, semua indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anakmu yang sudah menyaksikan tayangan ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami kebuntuan, stagnasi, kebingungan menghadapi pasangan, kebingungan menghadapi anak-anak, kebingungan menghadapi hubungan dengan mertua, ipar-ipar, tetangga, teman kerja, teman gereja. Tapi pada hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami kasih Tuhan tanpa syarat. Sebagaimana Engkau menerima kami tanpa syarat, demikianlah kami mengasihi orang lain tanpa syarat. Kami dimampukan Tuhan mengasihi orang yang membenci kepada kami. Kami dimampukan Tuhan mengasihi orang yang jahat kepada kami. Kami dimampukan Tuhan mengasihi orang yang berlaku tidak adil kepada kami, menghina kami, merendahkan kami. Itulah kasih Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menyalurkan kasih Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, Engkau menerima mereka apa adanya. Dengan kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, Engkau menerima kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami dari luka-luka kami. Tuhan Yesus berkati setiap pernikahan. Biar mereka kembali membangun hubungan yang kuat dalam Tuhan. Membangun hubungan yang kuat dalam kasih agape. Dipersatukan, dikuatkan, disempurnakan dalam kasih Tuhan. Berkati setiap pernikahan, berkati setiap keluarga. Hamba-Mu berdoa juga bagi mereka yang sakit. Taruhkan bagian tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman dan percaya. Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi tubuhmu, Tuhan mengurapi obat-obat, Tuhan mengurapi tenaga medis. Kesembuhan menjadi milikmu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kesembuhan ada kalanya instan, tapi ada juga kesembuhan progres, bertahap. Tapi imani dan tetap percaya, aku sembuh, selalu perkatakan aku sembuh, aku sehat oleh bilur-bilurnya. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang kesusahan masalah keuangan, usaha, ekonomi. Berkatilah pekerjaan mereka, jualan mereka, usaha mereka. Beri mereka hikmat, ketekunan mengelola keuangan dengan baik. Berkat-Mu turun atas mereka yang mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan teman hidup, membutuhkan keturunan. Mau menjual rumah, menjual tanah. Apapun yang mereka sedang tuliskan dalam kolom-kolom yang ada. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang menaruhkan pengharapannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu rindu mendapat renungan harian, saya usahakan setiap hari atau sekali 2-3 hari, seiring dengan waktu yang ada, chat saya di 0811 63 73 47. Dan saudara yang mau konseling, silakan chat di 0811 63 73 47. Untuk sementara pakai chat dulu, jangan langsung call karena kegiatan sangat begitu padat sehari-hari. Dan Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, silakanlah bagikan link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu terlibat membagikan link ini, maka Bapak Ibu sudah menjadi terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Share-lah link ini kepada banyak teman-teman grup WA yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ada nomor rekening di bawah. Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sarangeo, God bless you. Bye.